Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Talk to iNews, saya Tina Talisa. Hari ini Senin, kita kembali bersama-sama jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ada satu topik utama yang hari ini akan kita bahas dengan para narasumber dan menjadi perhatian kita semua dekat dengan kehidupan kita, yaitu soal anak-anak. Betapa ternyata selama ini kalau kita biasanya geram, sedih dengan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, betapa kita juga sering abai terhadap kondisi sekitar yang membiarkan anak dengan anak melakukan kekerasan. Dan kita tidak menduga bahwa anak ternyata bisa memiliki kekuatan yang bisa letal, bisa mematikan terhadap sesama anak lainnya. Nah, ini akan kita bahas dan pertama kami akan sajikan kepada Anda tayangan yang seharusnya kita ingin melihat anak-anak itu penuh keceriaan, kebahagiaan, banyak bercanda, waktunya bermain. Tetapi ternyata kita duga bahwa hubungan pertemanan, hubungan bercanda antar anak bisa berubah menjadi tindakan yang tidak kita bayangkan bisa dilakukan oleh anak-anak, yaitu ada kekerasan antar anak yang kemudian berujung pada kematian salah seorang anak. Seperti yang terjadi dan mengagetkan kita semua akhir-akhir ini. Berikut adalah tayangannya. Kekerasan antar anak di bawah umur hingga berujung maut kembali terjadi di Jakarta. Seorang siswa SD kelas 2 bernama Nur Anggrah Ardiansyah yang baru berusia 9 tahun di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, meninggal dunia setelah mengalami tindak kekerasan oleh rekan sekolahnya. Peristiwa kekerasan antar anak ini terjadi hanya karena sebuah ejekan yang dilontarkan oleh korban. Pelaku yang tak terima atas ejekan tersebut lantas geram dan memukul korban hingga tersungkur. Korban yang sempat tak sadarkan diri lantas dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun sayang, pada Jumat 18 September 2015, nyawa siswa SD kelas 2 tersebut tidak tertolong. Kasus kekerasan anak hingga berujung maut ini mengundang perhatian pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah melakukan musyawarah dengan sejumlah pihak, kepolisian akhirnya mengembalikan bocah pelaku penganiayaan kepada pihak keluarga. Tentunya aturan itu menjadi pedoman kami, ya, di mana ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu terkait dengan sistem peradilan anak. Itu menjadi acuan kami di dalam memproses ini karena melihat daripada pelaku anak ini usianya 7 tahun 4 bulan. Komnas Perlindungan Anak mencatat sejak Januari 2014 hingga September 2015 tercatat sebanyak 2.726 kasus kekerasan terjadi terhadap anak. Angka tersebut tentu cukup memprihatinkan jika kasus kekerasan anak masih terus terjadi. Menurut saya sih kelalaian dan juga kurangnya pengawasan. Hampir semua sih, orang tua juga ada sinetron, apalagi sekarang informasi itu lebih gampang masuknya. Itu kayaknya dari orang tua ya, pengawasannya kurang, juga kelalaian sih. Itu dari efek sinetron, bisa juga lingkungan orang tua, semua berpengaruh sih kalau untuk. Peranan pengawasan dari orang tua serta guru terhadap anak dipastikan mempengaruhi pola perkembangan karakter dan kepribadian anak demi masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan. Sementara itu pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan akan memantau bagaimana perkembangan hukum dari tindak kekerasan yang terjadi pada Jumat lalu dan menewaskan Nur Anggrah Ardiansyah. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adrianto menyayangkan tindak kekerasan anak yang kembali terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Pihaknya mengaku akan menindaklanjuti dan memberi sanksi jika terbukti telah terjadi kelalaian dari pihak sekolah. Kalau dilihat dari peristiwanya kan begini, kalau kita melihat lanjut daripada peristiwa itu, maka pada hari ini Dinas Pendidikan mengundang kepala sekolah, wali kelas, dan gurunya untuk kita lakukan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan. Nah, BAP ini tentunya ingin mengetahui, mendalami seberapa jauh
mereka-mereka terhadap peristiwa itu, keterkaitan terhadap peristiwa itu, apakah ada unsur kelalaian atau tidak, di dalam BAP itulah nanti kita akan ketahuan. Silakan berikan komentar Anda lewat anyustvmobile.com. Kalau Anda yang bergabung dengan kami, memberikan komentar, memberikan pertanyaan kepada tamu. Ada 4 orang tamu saya pada malam hari ini. Dari yang paling ujung, perempuan satu-satunya Mbak Anggi, kriminolog. Selamat malam Mbak Anggi. Pak Wahyu Hartono, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini lagi-lagi kasus menyedihkan soal anak ya Pak ya. Betul. Bang Aris yang biasa selalu memotret, melototin kasus-kasus anak, terima kasih. Dan Pak Audi sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Mari kita pantau kasus ini dulu, baru nanti kita helikopter view untuk menarik dari yang lebih besar. Sejauh ini, walaupun sudah selesai secara kekeluargaan, apalagi yang didalami oleh kepolisian? Bagaimana kasus ini? Ya, bahwa memang terjadi ada yang meninggal karena kejadiannya dalam kelas ya. Ini akan kita gali terus. Itu sebagaimana penyebab kematian. Saat ini kita mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti. Kita sudah memeriksa sampai saat ini ada 10 saksi. Ya. 10 saksi itu bisa dijelaskan berapa siswa sama guru? Kalau siswa baru 3 ya. Nah, atau sudah 3 siswa yang kita periksa sebagai saksi, kita mintai keterangan. Kemudian ada guru ya, dan juga orang tua korban dan orang tua pelaku. Sejauh ini tentu masih pendalaman, tapi apa yang bisa dibagikan kepada kita yang boleh atau diizinkan disampaikan terkait dari penyelidikan melalui keterangan 10 saksi ini? Apa sebetulnya yang bisa terjelaskan kronologinya misalnya? Dalam berapa menitkah terjadi gitu misalnya sehingga terjadi kekerasan yang menimbulkan kematian ini? Ya, secara keseluruhan itu adalah aktivitas kelas yang normal ya. Diawali dengan adanya perkelahian anak ya. Kemudian ada ejek-ejekan antara korban dan pelaku. Pada saat itu korban mengatai pelaku ini babon atau babon dan gendut. Kemudian pelaku marah dan kemudian terjadi perkelahian. Dan menurut keterangan saksi, kemudian si pelaku mendorong korban. Korban terjatuh. Nah, kemudian ketika korban terjatuh, ini sempat katanya dia mengalami pingsan. Kemudian korban dibawa ke puskesmas, yang kemudian tidak tertolong oleh puskesmas, dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Kira-kira jam 18.45 itu korban tidak tertolong, kemudian meninggal. Ya. Saat ini kita juga masih menanti hasil visum permanennya, visum lengkapnya. Belum keluar sampai hari ini, mungkin 1-2 hari ini akan keluar. Namun untuk hasil visum sementaranya itu menggambarkan adanya memar di belakang kepala sebelah kanan. Ya. Jadi karena dorongan itu terjatuh lalu memar di kepala sebelah kanan, tidak sadarkan diri, kemudian tidak tertolong. Kira-kira sejauh ini yang bisa tergali baru di situ, meskipun sekali lagi menunggu visum postmortemnya. Apakah gitu ya? Memar di belakang kanan itu karena kebentur lantai atau karena apa? Itu yang masih kita dalami. Oke, dan guru menggambarkan tidak berapa lama peristiwa terjadi, apa betul-betul cepat sehingga tidak bisa melakukan intervensi gitu untuk melerai sebelum terjadi. Sementara ini tergambar bahwa peristiwa itu tidak lama, jadi cukup cepat. Ya. Baik, saya ke Bang Aris. Bang Aris, tadi kan yang digambarkan di paket berita yang kami sajikan itu total kekerasan pada anak. Bang Aris selalu mengingatkan dan saya jadi belajar bahwa predator anak itu biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, bukan orang yang asing gitu. Tapi itu kasusnya kalau dewasa ke anak. Nah ini kan yang kita kaget itu anak ke anak. Total data yang sejauh ini Komnas Perlindungan Anak kumpulkan sepanjang 2014-2015 seperti apa, Bang? Ya data yang kita peroleh atas dasar pengaduan dari masyarakat itu ada 21 pengaduan, ada 21 kasus, itu di mana 17 diantaranya itu meninggal dunia. Itu
tidak hanya di sekedar Jabodetabek, tapi ada beberapa tempat ya seperti di Makassar, di Medan, di beberapa tempat itu ada yang kita sayangkan itu justru terjadi di lingkungan sekolah. Angkanya cukup menakutkan sebenarnya, ada 17 anak terpaksa harus meninggal dunia. Jadi 21 kejadian, 17 diantaranya meninggal dunia. Meninggal dunia. Itu lebih dari 50% begitu ya dari kasus kekerasannya. Dan dari 21 itu berapa banyak yang terjadi di sekolah atau di lingkungan yang ada orang tuanya, ada orang dewasanya? Nah ini semua di lingkungan sekolah. Jadi ini bukan kasus kekerasan di tempat yang lain, tapi itu tadi fokus pada kasus semua di sekolah yang 21 itu. Ya, laporan yang masuk. Kalau kekerasan secara keseluruhan itu hampir 42% itulah kekerasan fisik, sifatnya seperti itu, baik itu terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, di ruang publik dan seterusnya. Tetapi fokus pada kasus yang seperti ini, angka itu cukup menakutkan, ada 21 kasus. Itu yang tentu 22 kasus setelah kasus yang ada di SDN 7 Kebayoran Lama Selatan ini. Jadi dengan tambahan kasus terakhir ini menjadi 22 kasus. Iya. Berarti dari 22, 18-nya meninggal dunia. 18-nya meninggal. Itu cukup menakutkan kita karena apa? Semua itu yang kita teliti atau hasil observasi kita dan hasil penggalian kita itu semua ada unsur kelalaian. Dari orang dewasanya? Dari orang dewasa di sekitarnya, termasuk adalah guru juga. Seperti yang terjadi di SDN 07, sebenarnya itu informasi yang kita peroleh, sudah terjadi perseteruan 1 tahun mereka mulai sejak kelas 1. Dan itu diakui oleh wali kelas. Jadi apa ya, kalau kita bilang bahasanya kayak musuh bebuyutan gitu ya, dari awal udah nggak pas gitu ya mereka. Walaupun tidak langsung secara fisik, tetapi sudah sampai pada misalnya saling mengejek di antara mereka, hubungan mereka dan hubungan dengan orang tua. Ini lu bapakmu, nah gitu. Jadi sudah sampai seperti itu. Dan bahkan menurut informasi yang korban saat ini pernah menyatakan ingin keluar dari sekolah itu karena dia sudah tidak kuat. Dan itu diakui oleh wali kelas dan kemudian tapi itu tidak diselesaikan dengan baik, tidak didamaikan, tetapi terus dilakukan. Klimaksnya adalah pada hari Jumat itu. Dan cukup mengherankan adalah pada hari Jumat itu ada satu produk yang dipromosikan di sekolah itu. Produk makanan. Ya, saya tidak tahu apa ini masih perlu diselidiki lagi dan terjadi juga setelah promosi itu ada lomba gambar dan produksi itu juga gitu. Nah disitulah terjadi pertemuan itu yang saya mengejek tadi yang dikatakan Pak Udi tadi. Sebenarnya perseteruan itu sudah lama dan dibiarkan. Baik. Jadi ada unsur abai di situ sebenarnya dan fungsi pengawasannya tidak fungsi. Dari 21 kasus itu rata-rata semua karena dianggap itu sebagai kenakalan biasa gitu. Iya, saya mau ke Mbak Anggi dulu kalau gitu. Ini ada hubungannya sebagai kriminolog, mungkin jadi psikolog gitu ya kalau kita perlu tambahan sebenarnya. Ya. Anak itu kan biasanya biasa gitu ya, ejek-ejekan dari mulai misalnya pekerjaan di kelasnya, atau hobinya, macam-macam gitu. Ya. Tapi ternyata pada beberapa anak ada akumulasi, kemudian ambang batas setiap orang itu kan penerimaannya beda-beda. Orang dewasa pun begitu, ada yang dicandain dia bisa, ada yang bercanda pun nggak bisa sama sekali. Nah dalam kasus-kasus yang 22 ini, dengan 18 diantaranya malah meninggal dunia, angka yang luar biasa besar, apa sebetulnya dari unsur kriminologi? Karena kan anak gitu ya, di bawah umur banget itu banget menurut saya, sangat-sangat belia. Iya. Yang pertama begini, kita jangan mengabaikan verbal bullying ya. Tadi yang diceritakan oleh kedua narasumber sebelumnya itu kan disebut sebagai verbal bullying. Bullying itu adalah perilaku yang sebetulnya biasa kita temukan dalam lingkungan sekolah ya, yang berupa penindasan dari satu anak yang merasa lebih powerful, merasa lebih mempunyai kekuatan baik dari segi fisik maupun dari segi lainnya terhadap orang-orang atau anak-anak lainnya yang dianggap lebih rentan begitu. Nah, untuk bullying sendiri sebetulnya bisa dimulai dari hal-hal yang seperti verbal tadi, ejek-mengejek. Tapi itu tidak boleh diabaikan oleh guru, oleh pengawas, oleh bystander, karena itu adalah pintu masuk. Biasanya seperti Mbak Tina tadi bilang, terjadi akumulasi. Jadi dari sekali dia ejek melalui verbal ya, melalui kata-kata, nanti dia naik lagi menjadi physical bullying ya, atau bully secara fisik, didorong, ditendang, dijambak gitu ya, itu biasa terjadi dalam lingkungan SD. Yang saya ingin bilang adalah bahwa sensitivitas akan isu bullying ini sudah harus kita gerakan di sekolah-sekolah dasar. Karena apa? Bahkan di TK sekalipun gitu, karena pelaku anak sekarang juga sudah ada yang TK ya, sudah mulai melakukan bullying seperti ini.
Karena melihat dari kasus bullying ini kan sebetulnya tidak khas Indonesia ya gitu. Dia juga di luar negeri juga mengalami kasus ini pada anak-anak tingkat pendidikan sekolah dasar. Mereka sudah mulai maju dengan misalkan anti bullying law gitu ya, atau hukum aturan-aturan yang anti bullying di sekolah. Artinya apa? Guru sadar betul apa dampak dari bullying ini terhadap si korban, maupun kemungkinan korban ini akan menjadi pelaku nantinya yang membuli anak-anak lain. Jadi jangan dianggap lucu-lucu, kenakalan anak kecil biasa lewat verbal itu ya Mbak Agi. Iya, jadi ejek-mengejek itu sendiri sebetulnya sudah menyalahi daripada sosialisasi norma. Karena begini, sekolah itu kan sebetulnya kalau kita dalam kriminologi ya melihat dia sebagai miniaturnya dunia, miniatur masyarakat begitu. Artinya anak dididik di dalam sekolah itu untuk bersikap, bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau di situ saja sudah fail, gagal, bisa dibayangkan bagaimana kalau mereka nanti kelak benar-benar terjun di dalam masyarakat. Sehingga yang perlu diperhatikan lagi adalah memang kembali kita harus dengan kementerian mungkin ya berpikir kembali fungsi sekolah sebagai pengawas perilaku anak selain dari aspek kognitif lainnya. Pak Wahyu, ini catatan yang kan kita sering dengar juga kan soal anti bullying, kita ingin tidak ada penindasan, tapi kelihatannya saya nggak bilang bahwa patah-patah gitu ya, berlanjut nggak, bukan ada diskontinuitas, tapi kelihatannya pemahaman yang harus lebih itu sampai ke tingkat pendidikan anak usia dini gitu ya Pak ya. Gimana kerjasama teman-teman di Kementerian PPPA dengan Kementerian Pendidikan misalnya soal ini? Karena ini angka yang demikian serius, yang siapa tahu, saya nggak tahu apa punya data berbeda sama Bang Aris soal kekerasan terhadap anak. Kalau data sama, kita juga sebenarnya sama, cuma kita udah kerjasama sebenarnya Mbak Krista. Kerjasama kita pertama adalah membuat konsep sekolah ramah anak. Ini sebetulnya. Dan juga kita mengharapkan sekali bahwa ini kuncinya itu mungkin ya tuh, bahwa sebenarnya di sekolah itu adalah tempat yang aman dan menyenangkan harapan kita dengan sekolah ramah anak, tapi kenyataannya belum terjadi, hal itu belum terwujud, sehingga nampaknya kami dari Kementerian Pendidikan dan Perlindungan Anak lebih intens lagi bahwa misalnya aja juga ada bahwa perlu bahwa para guru itu juga tidak hanya sebagai pengajar tapi pendidik. Nah, itu pendidik itu nanti ada hubungan psikologis dengan anak sehingga betul-betul dianggap keluarga sendiri. Ini kelemahannya ini kelalaian dari sekolah, sehingga kami harapkan sekali nanti dalam indikator sekolah ramah anak itu juga tidak ada kekerasan dari guru ke anak dan juga antar anak sendiri tidak ada bullying. Itu nanti kita lebih mengintensifkan lagi, mengingat ini baru konsep, sehingga kita lebih intensifkan dan mungkin kita juga segera, karena ini dari data yang ada tadi 22 di sekolahan semua, mungkin kami dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut segera kita intensifkan MOU dan pilot project mana dan harus segera kita lanjutin. Ini kan sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga kan ingin galakan lagi soal budi pekerti. Betul. Semangatnya kan misalnya soal literasi keuangan, soal kebersihan, lingkungan, tapi sentuhan-sentuhan untuk sesama teman gitu ya, jangan saling mengejek itu. Kadang-kadang memang betul loh, kita merasa itu sebagai hal yang dapat diterima gitu, acceptable, padahal nggak sama sekali. Saya mau ke Mbak Anggi lagi. Mbak Anggi, bedanya anak sama orang dewasa adalah orang dewasa kalau melakukan kekerasan harusnya dia lebih tahu tindakan apa, menyebabkan apa. Kalau anak itu kan dalam asumsi saya bisa sangat salah, dia nggak sadar kalau dia melakukan apa tuh bisa berdampak apa pada orang lain. Apakah itu juga yang masih sehingga yang meninggalnya banyak banget gitu, karena begitu dilakukan semuanya berujung pada kematian? Ada kemungkinan gitu ya bahwa anak memang tidak mengetahui ujung daripada tindakan yang dia lakukan ini bisa mengarah kemana. Kita ambil kasus yang kita bahas hari ini saja begitu ya, dengan pukulan. Itu si anak mengira bahwa ya ini saya hanya memukul begitu. Sedangkan ternyata hasil dari atau konsekuensi dari perilaku itu sudah mengakibatkan kematian. Nah, ini yang dalam kognisi anak itu terkadang belum sampai begitu. Sehingga memang diperlukan sekali yang saya bilang tadi ya, bahwa perlu sekali pemberian, ada 3 tahap ya untuk
anak-anak. Yang pertama adalah harus ada pemberian pengetahuan. Artinya anak harus tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak harus punya skills untuk melakukan atau punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sudah diajarkan tadi, yang sebatas nilai ini ya. Kalau tadi kan saya membaca memang Mendikbud waktu itu berencana untuk meningkatkan kembali pelajaran budi pekerti gitu. Tapi saya rasa itu saja tidak cukup sebagai sesuatu yang substansial. Harus ada sesuatu yang praktis gitu. Seperti apa? Misalkan contoh-contoh nyata untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan. Yang ketiga, sanksi juga perlu ada. Kalau perlu, sanksi tetap perlu diberikan oleh guru ataupun oleh sekolah kepada si anak agar termasuk guru yang lalai juga dong harusnya. Nah, betul. Kalau itu secara mikronya di dalam sekolah itu tentu harus ada bystander terhadap anak atau pengawas anak. Nah, untuk pengawas guru sendiri tentu harus ada juga karena pasti mereka tidak luput juga dari kelalaian. Kita akan lanjutkan, segmen berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Anda untuk menyaksikan reportase langsung dari reporter kami dengan orang tua korban. Kita kembali sesaat lagi.